kayak podcast ya kesannya ya. Nah terus ini tuh ngaruh sama ini teh kayak Missy tuh pengen ngajarin ke tutor. Missy mah setiap tutor yang baru masuk selalu dikasih tahu gini, kita tuh jangan lihat uang, apalagi masih kuliah kan. Missy mulai terjun di privat itu pas kuliah, dengan bayaran cuma satu anak ibaratnya cuma bayaran 100.000, tapi dari 100.000 per bulan itu bisa jajan, bisa beli buku gitu ya, buku kuliah kan lagi majenanya waktu itu mah. Terus jadi kayak kesannya tuh gini loh, uang mah gimana ya? Mahal mah enggak buat sekarang ya. Missy tahu ini mah bayaran enggak seberapa buat teteh sekarang gitu ya. Tapi yang lebih mahal itu pengalaman kan, buat nanti teteh, bekal teteh. Nah jadi Missy mah selalu bilang ke tutor, jangan lihat bayaran sedikit, sekarang jangan, karena yang disebut mahal itu nanti Miss kalau udah keluar kuliah, Miss cari kerja, Miss ngerasa udah pede, aku tuh udah 3 tahun misalkan di TPC nih gitu, aku udah punya pengalaman, pengetahuan ini itu, jadi Miss lebih pede gitu. Nah rezeki Miss tuh di situ, yang berharganya tuh itu. Nah kayak Missy sekarang gitu ya, bukan menyombongkan diri ya, cuma ini cerita dari pengalaman gitu. Pas kuliah, selama kuliah bayaran les itu paling cuma 200-300 sebulan, tapi kayak nggak mikirin itu. Missy mah kayak seneng gitu iya. Terus dari situ tuh Missy kayak dapetin, oh nanganin anak ini tuh gini ya, materi yang udah lupa keingetan lagi. Apalagi kan dulu matematika kan, jadi basicnya tuh kayak keasah lagi gitu. Terus UN anak kelas 6 tuh gini loh materi-materinya, jadi kayak yang dulu lupa tuh keinget lagi, yang asalnya nggak bisa ngajarin sikap anak yang kayak gini, jadi aku mahamin gitu. Nah pas udah beres kuliah, semua pengalaman yang selama kuliah kerja itu kayak kayak ada lebih pede, nerima banyak pede. Tiba-tiba sekarang Allah bener kasih rezeki yang emang Allah tuh mungkin nggak mungkin kasih karena Missy belum siap. Mungkin Allah tuh ngasih Missy bimbel ini tuh karena Missy udah siap kali. Nah bener aja, pas rame tuh membludak pas Juli corona itu kan, ini tuh ramenya tuh pas membludak Miss. Dari segi administrasi Missy kayak udah siap dengan sendirinya karena pengalaman yang itu loh. Terus nge-price list harga kayak udah cocok aja di masyarakat sama di Missy juga gitu. Terus cara ke tutor kayak udah enak aja gitu pembawaannya, Miss gini, Miss gini. Karena apa yang Missy sampaikan ke tutor tuh itu pokoknya semua sesuai pengalaman. Bukan dari Miss Rispa harus kayak gini ya ngajarin tuh, nggak dari buku, dari pengalaman aja. Miss Rispa pernah down gara-gara anak-anak tuh kan awalnya di Missy kan, terus tiba-tiba Missy alihin ke Miss Rispa. Ada yang protes, maksudnya tuh protes tuh sama Miss Rispa mah nggak ngerti. Nah ada yang kayak gitu, down kan Miss Rispa. Terus Missy bilang, namanya juga pemula, ibaratkan kita tuh lagi butuh motivasi dari Missy contohnya, terus lagi butuh pengalaman karena emang Miss Rispa kan sebelumnya mungkin nggak ngajar yang kaditu-kadir kan. Teteh mah sekarang masih ada masih kuliah, dimana teteh tuh cari pengalaman kerja tuh ya udah kesempatan teteh nih. Jadi pas udah beres kuliah tuh skill teteh tuh kayak udah pede, lebih enak. Syukur-syukur punya bimbel misalkan, lebih pede lagi kan gitu, karena selama kuliah teteh ngajarin kayak gitu sih. Terus kalaupun misalkan sekarang teteh ada di posisi, paham kan yang mesti ngomong nggak cepetin kan emang gini sih. Terus kalau misalkan nih teteh sekarang itu lagi ada di posisi aku nggak pede, aku mah nggak ada pengalaman, aku mah jalani aja, tapi jangan insecure. Misalkan Miss Rispa mah udah bagus, Yaspa udah bagus misalkan, jangan. Orang lain bisa, teteh juga pasti bisa gitu. Nah nanti kan Missy komentarin kan, teteh gimana nih, kekurangannya apa. Nah jangan jadi aku teh Missy mau gitu, jangan. Itu tuh pelajaran. Suka kenapa? Soalnya kan ngerasa gitu, dikomentarin gitu. Terus Missy tuh bilang ke Miss Rispa gini, Missy mah nggak akan ngajarin Miss Rispa ngajar yang bener kayak gimana. Maaf ya. Kenapa? Kenapa? Kemarin malam juga, nanti Resta bakal diarahin enggak, pengen atau gitu. Terus soalnya kan Resta kurang ini juga. Kata Resta enggak ada, gimana kamu? Kan kamu emang udah bisa. Terus enggak tuh Resta pengen deg-degan ya. Pengen diajarin. Terus cara ngeles kayak gimana gitu yang benernya, atau cara ngajarin anak gimana. Apalagi kan TK kayak gitu mah ya, apa sih, masih main-main lah ya. Kita nih sabar, apalagi kan Rispa mah udah terlatih sabar. Paling aja cara ngajarnya. Kata Rispa tuh,
enggak res, cina ini mah gimana kamu? Alah res teh asa bingung ya. Maksudnya teh gini, jadi Miss itu nggak akan pernah ngajarin tutor, Miss harus kayak gini loh. Setiap tutor atau setiap guru tuh punya skill atau punya yang berbeda, punya cara yang berbeda-beda. Terus Missy bilang ke Miss Rispa, Missy mah nggak akan ngajarin cara ngajar yang benar. Miss, kalau misalkan ngelihat Missy, posisi Missy ngajar, oh bagus nih Missy, ikutin. Kata Missy teh gitu. Kalau misalkan nggak bisa ya udah jangan. Contoh yang Miss Rispa ambil mah, Missy tuh bisa membawa kelas itu asalnya berisik jadi diam. Terus bisa pembawaan lah, intinya pembawaan di kelas tuh kata Miss Rispa oke gitu kan. Ya udah ambil. Di mananya nih yang Miss Rispa harus belajar. Jadi Missy ngajar tuh Miss yang belajar gitu. Miss yang liatin Missy, oh Missy teh gini. Missy nggak akan bilang Miss Rispa ngajar tuh gini. Nggak pernah Miss Rispa lihat Missy ngajar gimana. Yang baik ambil, yang jelek jangan gitu. Gitu. Nah, begitupun Teteh. Kalaupun misalkan nanti sering-sering main kesini lihat Missy ngajar atau apa, lihat aja. Oh kayak gini ya. Apalagi cara ngajar yang privat sama reguler yang banyak kan caranya beda ya gitu. Liatin aja, tapi sharing boleh. Misalkan nih Teteh dengan cara Teteh aja ngajar gimana, yang penting anak nyaman gitu aja, anak nyaman, anak seneng, cara Teteh aja. Dimana Teteh pengen sharing aja ke Missy atau Miss Rispa. Miss Rispa bisa kok diajak cerita karena Missy ngelihat dia juga bagus gitu. Cerita aja, Teh aku ngadepin anak ini tuh gini, nggak apa-apa, cerita. Terus banyakin ini aja sih, banyakin kayak tepuk-tepukan kalau anak TK mah ya. Misalkan tepuk semangat TPC nanti diajarin sama Miss Rispa aja ya. Tepuk semangat atau misalkan games, banyak, yang penting membanyakin games, banyakin yes hore apa gimana lah, pokoknya biar anak nggak jenuh. Karena kan belajar 1 jam itu kadang buat anak mah jenuh banget kan. Kita seling sama games. Kalau Miss Rispa mah kieunya, contohnya Missy juga belajar dari Miss Rispa ya. Dia teh kikieuan di kelas teh. Ting sir. Miss Rispa apaan sih aku teh. Jadi emang benar melatih konsentrasi anak. Diajarin lah Missy juga salah wae, diajarin. Miss, kan aku bilang ikutin ya, berarti Miss oh gitu. Nah, kan ya itu apa simple tapi bikin anak tuh asalnya ngantuk jadi, "Hah, kok nggak bisa-bisa sih?" gitu kan. Cara metode yang kayak gitu sih yang harus dibanyakin. Apalagi kan pendidikan agama Islam. Manajemen pendidikan Islam itu nantinya jadi guru apa gimana? Kalau dari prospek yang sesudah dari jadi kepala sekolah. Oh iya, berarti setidaknya tahu kan ruang lingkup guru itu kayak gimana ngajarnya. Iya, cocok jadi administrasi ya. Siapa tahu kan gitu kan. Nyaman di TPC, siapa tahu, kita kan nggak tahu 3 tahun ke depan Miss lulus, aku lagi butuhin Miss, udah deh pegang TPC aja gitu. Kan nggak tahu ya, yang penting mah kita jalani pekerjaan yang ada sekarang. Itu masalah rezeki Teteh di mana nanti kerjanya mah itu mah Allah yang nentuin kan. Sekarang mah kita jalani. Teteh cocok di TPC, kerja bareng Missy sama yang lain, alhamdulillah. Nggak cocok karena ada tutor yang ini, itu mah nomor 2 lah. Tapi alhamdulillahnya tutor TPC mah kompak Miss gitu, kompak. Terus alhamdulillah solehnya Missy mah nggak bosan-bosan Miss solawatan. Yang satu pengen motor ya, yang satu pengen HP misalkan teh, solawatin aja, paling jangan bosan-bosan, solawatin aja apapun. Kayak misalkan nih Missy mumpung ingat ya, kalau misalkan nanti ada privat panggilan OTW ke rumah si klien ya, solawatin biar disolehin gitu, solawatin aja. Tonton deh video Missy banyak tentang solawat gitu. Apa sih baru nge-scroll sama apa sih disuruh cari metode itu, malah di nge-scroll itu curhatan nonton deh masa lalu perjalanan Missy. Suka nonton, udah nonton belum? Ada paling bawah tentang perjalanan Missy. Dulu kan Missy bisnisnya online shop. Oh iya, terus bangkrut kan. Terus sempat gak punya kerjaan apa-apa. Itu pas waktu kuliah atau pas hamil. Tonton gara rame. Ada jadi promosi. Jadi singkatnya tuh Missy dulu punya online shop, punya admin juga. Sebelum ini. Jadi pembawaan Missy ke tutor, cara mengarahkan tutor, bikin peraturan kayak gitu udah gak asing lagi. Karena dulu Missy pernah punya admin gitu, cara terus banyak salahnya juga sih sama admin, jadi pelajaran di sini. Dulu misalkan agak tegas, agak gimana, sekarang lebih slow gitu kan nerima tutor. Alhamdulillah ini terus bangkrut kan ceritanya. Nggak malu sih karena udah diceritain kan. Tonton aja deh lengkapnya. Bangkrut, terus Missy nggak punya kerjaan sampai punya hutang kayak gitu. Jalani aja gitu. Tapi privat panggilan masih ada gitu. Terus sholawatan kan, akhirnya Allah Missy bilang gini, ya Allah, kemarin dulu tuh di saat online shop Missy lagi rame, usaha Missy rame, mungkin kurang sedekah,
kurang apa. Nah kan jadi pelajaran. Terus Missy pas lagi terpuruk-terpuruknya ibaratkan gitu kan, ya Missy berdoa, ya Allah Missy minta satu kesempatan lagi buat bangkit, buat sukses, buat pengen punya usaha. Jauh ini Missy mah nggak punya kepikiran mau jadi PNS, aneh kan. Jadi dari dulu tuh aku pengen punya bimbel sendiri gitu. Terus pas Missy lagi down di bawah tuh, ya Allah kasih kesempatan Missy satu kali lagi pengen bangkit. Allah teh ijabah ini teh bimbel teh hasil sholawat apa sih udah ngajar les terus online shop kecil-kecilan dari situ gitu, enggak dari apa sih yang kirain Resna mah waktu pas awal banget tahu tuh emang dari pas kuliah kan apa sih matematika emang terus jadi guru gitu jadi emang les juga emang privat panggil kayak Resna sekarang nggak rame, nggak begitu rame, palingan sebulan tuh 1 juta lah dari privat panggilan, gedenya tuh 1 juta dari privat panggilan, tapi ya dijalani aja sambil online shop kecil-kecilan. Pas udah lulus kuliah, Allah teh ngasih melezitnya online shop yang Missy rintis pas kuliah itu jadi rame banget, sukses lah intinya mah ya selama 2 tahun. Nah bangkrut lah kan, Missy berdoa ya Allah, Allah teh ngizinin Missy bangkitnya di bimbel gitu. Itu perjalanan Missy, makanya apa yang Missy sampaikan ke Miss Resna mah bukan dari buku, bukan dari apa, dari pengalaman aja. Semoga bermanfaat juga kan dari pengalaman Missy, bisa jadi motivasi. Intinya mah jangan lihat gaji, jangan lihat uang. Terus pendapatan mah sesuai rezeki kita sama skill kita. Kalau misalkan Miss Resna bagus, Miss udah di TPC aja lah. Ini tuh udah sejam tau ngobrol. Missy mau ngasih soal dikit bentar, nggak apa-apa ya? Aduh deg-degan kenapa? Cuman dicek aja ya. Nanti mah harus lebih awal. Iya boleh, terserah. Udah beres. Kenalin Miss Resna. Miss Resna, ini Miss English. Miss English. Harusnya sekarang tanggal 27 acara, Miss. Ntar aja deh, bikin konsep baru lagi aja. Jangan tegang, biasa aja. Kenapa? YouTube, TikTok gitu. Jadi ibaratnya kemarin malam Missy kan bilang ya, Missy itu sutradara, kalian artisnya. Jadi jangan bosan kalau Missy nge-shoot kalian gitu. Ini aja tadi lagi interview tuh, ini loh Miss. Tapi kayaknya bukan interview tadi mah ya, kayak podcast. Kayak acara podcast, nanya-nanya masa lalu ya. Wah ya, ini mah kok kayak podcast ya gitu. Tapi enjoy kan, jangan tegang. Tapi kelihatan pas awal-awal tegang Miss. Minum dulu Miss. Aku minum dulu. Gratis dah. Harus bayar. Takutnya nanti di sana ada kasir. Miss jangan ngomong gitu deh di depan kamera. Kesannya tuh Missy kan. Kesannya tuh aduh Missy mentirikan tutor lama, takutnya kan jaga image. Enggak kan usaha tapi iya sok banget. Ih Missy itu baik banget. Ya bukan praktis serius. Aduh enggak Miss, enggak bohong. Duh ya Allah, aib aku terbongkar. Lama-lama juga tau lah aib jeleknya. Sekarang mah yang manis-manisnya aja dulu. Kan kenalan harus terlihat baik. Aibnya disumputin dulu. Nanti pas udah lama-lama terbongkar lah ya. Ini jam dulu nih kapan nih? Udah lama ya? Apa? Sebelum 7 bulan. Udah 7 bulan gitu? Oh udah serius? Jadi itu pas banget. Miss ngajar? September. Iya ngajar di sini. Miss bentar, sekarang lagi ngajar? Iya. Oh. Lagi ngasih soal. Oh. Terus iya. Terus lanjut tuh. Miss pulangnya jam berapa? Apa? Pulangnya jam berapa? Kapan? Sekarang? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Ya udah santai aja ya. Dan kita kalau hari Sabtu suka sampai jam 12. Masih pengen ngobrol, santai ya, nggak diburu-buru kan, nggak ada acara.